Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mencoba menjelaskan tentang review dan menganalisis kasus dari materi minggu ke-8. Anggota kelompok kami yang pertama ada Prima Pramuditya, Anastasia Aurelia, Aulia Dewi Kartika, dan Nadia Husna. Materi pertama adalah mengenai Ikatan Akuntan Indonesia atau biasa disebut dengan IAI. Ikatan Akuntan Indonesia merupakan sebuah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia. Didirikan pada tanggal 23 Desember 1957. IAI memiliki tujuan yaitu mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan untuk didharmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan negara. IAI juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan Indonesia yang biasa disebut CA. Organisasi ini telah disetujui oleh regulator melalui keputusan Menteri Keuangan PMK nomor 263 KMK 01/2014 pada tanggal 17 Juni 2014, penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai asosiasi profesi akuntan, maka proses registrasi akuntan beregister negara dilakukan melalui Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. IAI itu sendiri memiliki beberapa peran. Yang pertama, ada pengembangan standar akuntansi keuangan. IAI memegang peran penting dalam perkembangan standar akuntansi keuangan karena IAI memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengesahkan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berupa pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK. Yang kedua adalah pengembangan pendidikan akuntansi. IAI memiliki peran dan berkontribusi dalam perkembangan pendidikan akuntansi karena dalam struktur organisasi IAI sendiri telah mempunyai suatu bidang kerja yang berfokus pada pendidikan akuntansi, yaitu Kompartemen Akuntan Pendidik. Peran dari IAI yang ketiga adalah pengembangan profesi akuntan. IAI berperan dalam pengembangan profesi akuntan karena IAI memiliki tanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan kode etik, standar profesi, standar akuntansi, menerapkan penegakan disiplin anggota, serta pengembangan profesi akuntan Indonesia. Lalu selanjutnya ada Institut Akuntan Publik Indonesia yang biasa disebut dengan IAPI. IAPI adalah organisasi akuntan publik yang didirikan pada tanggal 24 Mei 2007 di Indonesia, bertujuan untuk mewujudkan akuntan publik yang berintegritas, berkualitas, dan berkompetensi berstandar internasional. Mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi akuntan publik, serta terwujudnya good governance di Indonesia. IAPI diatur dalam KMK nomor 443 KMK 01/2014 mengenai penetapan IAPI sebagai asosiasi akuntan publik yang mengakui IAPI sebagai organisasi. Selanjutnya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga independen negara yang berfungsi dalam pengawasan bidang keuangan di Indonesia. OJK sangat berkaitan dengan profesi akuntan.
karena apa yang dihasilkan oleh akuntan merupakan hal yang diawasi oleh OJK. Selanjutnya, peran OJK dalam pengembangan profesi akuntan. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dalam bidang pengembangan standar akuntansi keuangan dan profesi akuntan dalam mendukung sektor jasa keuangan. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan seperti yang pertama, penyusunan dan pengembangan standar dan pedoman akuntansi keuangan di sektor jasa keuangan, dan yang kedua, sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi bagi pegawai OJK atau pelaku di sektor jasa keuangan. Selanjutnya ada PPPK Kemenkyu Republik Indonesia atau kepanjangannya Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, yaitu mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, dan pelayanan informasi atas profesi keuangan, yaitu akuntan, akuntan publik, teknisi akuntansi, penilai, penilai publik, aktuaris, dan profesi keuangan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, PPPK berada di wilayah dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal. Berikut poster salah satu anggota kelompok kami untuk minggu ke-8 yang berisi tentang lembaga yang berwenang untuk mengatur profesi akuntan. Dari lembaga non-pemerintahan ada IAPI dan IAI. IAPI regulasinya itu ada PMK RI nomor 154 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik, dan yang kedua adalah PMK nomor 155 tahun 2017 tentang perubahan atas PMK nomor 55 tahun 2017 tentang prinsip mengenali penggunaan jasa bagi akuntan dan akuntan publik. Dan yang selanjutnya ada IAI. IAI regulasinya itu ada PMK nomor 216 tahun 2017 tentang akuntan beregister negara, serta KMK RI nomor 263 tahun 2014 tentang penetapan IAI sebagai Asosiasi Profesi Akuntan. Untuk lembaga pemerintahan ada PPPK Kementerian Keuangan dan OJK. Untuk PPPK Kementerian Keuangan diatur dalam PMK nomor 217 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. PPPK bertugas mengordinasi dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan dan pelayanan informasi atas profesi keuangan. Dan selanjutnya ada OJK. OJK diatur dalam UU nomor 21 tentang tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK juga bekerja sama dengan IAI karena IAI bertanggung jawab atas penyusunan SAK dan pengembangan profesi akuntan di Indonesia. Ya, selanjutnya adalah analisis kasus. Kasus yang akan kami bahas merupakan kasus yang telah diberikan oleh Pak Sigit selaku dosen kami. Berikut gambaran singkat dari kasus tersebut. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology atau ICT hari ini telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis dan perekonomian global. Profesi akuntan harus turut mewarnai perkembangan ICT di era borderless economy. Perubahan ini jelas menimbulkan ekses yang tidak kecil bagi sistem keuangan yang berlaku global, mulai dari model penganggaran capital expenditure atau CAPEX, keputusan investasi, biaya transparansi, dan fungsi kontrol. Semuanya tiba-tiba harus diubah menyesuaikan diri dengan ICT. Di sisi lain, itu pula yang membuat sebagian pekerjaan-pekerjaan tradisional akuntan menghilang. Sejumlah pekerjaan itu kini mulai diganti oleh sistem berbasis ICT. Dengan tren ICT yang terus merambah kemana-mana, bukan tidak mungkin di masa depan akan semakin banyak pekerjaan akuntan yang akan tergantikan oleh mesin. Apalagi jika mesin pintar berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan sudah menemukan tempatnya di industri ini. Melihat dari sisi ini, kemajuan ICT terasa seperti bahaya laten bagi profesi akuntansi.
Nah, analisis kelompok kami untuk menghadapi kasus tersebut adalah akuntan dan teknologi seperti kasus di atas. Seiring dengan waktu, maka perkembangan teknologi akan mengambil alih pekerjaan yang bisa dilakukan oleh profesi akuntansi. Sehingga perkembangan teknologi yang baru akan menimbulkan standar atau keseimbangan yang baru pula. Perkembangan teknologi mengubah dari mencatat transaksi bisnis menjadi big data dan data analisis. Yang kedua, bagaimana pendanaan atas bisnis yang berubah menjadi banyak aset yang akan berubah menjadi teknologi. Yang ketiga, sumber daya yang dibutuhkan dalam bisnis akan berubah menjadi tidak banyak SDM termasuk staf akuntansi. Yang keempat, pembuatan dan pengembangan perusahaan baru akan berubah menjadi berbasis virtual office atau shop. Yang kelima, cara penjualan produk dan jasa berubah menjadi melalui online atau marketplace. Perubahan peran akuntan. Jadi beberapa peran akuntan akan berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Yang pertama ada menyediakan insight atas data. Jadi menyediakan wawasan atas data itu meliputi mengidentifikasi pertanyaan atas data, melakukan analisis statistikal, mengecek kualitas data, menginterpretasi hasil olah data. Lalu yang kedua ada menjadi penasihat. Jadi seorang akuntan menjadi penasihat bisnis umum, menjadi penasihat spesialis, mengambil peran sebagai partner bisnis. Lalu yang ketiga ada bermitra pada teknologi. Jadi di sini akuntan memanipulasi data, bekerja dengan robot atau mesin sejenisnya, lalu ada melatih model kecerdasan buatan. Lalu yang terakhir ada berkembang ke area yang baru. Jadi di sini akuntan melakukan keberlanjutan non-financial reporting, cyber security. Lalu yang terakhir ada langkah-langkah akuntan dalam menghadapi teknologi informasi komunikasi. Yang pertama ada awareness. Di sini awareness menjadi tahap perkembangan informasi teknologi dengan melihat kesempatan yang akan muncul. Banyak bisnis-bisnis yang ada juga baru menyadari potensi perkembangan yang ada. Lalu yang kedua ada professional development. Di sini professional development meningkatkan kinerja organisasi profesi akuntan beserta program-program pengembangan profesionalnya untuk melakukan presentasi online maupun face-to-face tentang perkembangan informasi teknologi dan bagaimana hal tersebut dapat berdampak bagi anggota organisasi profesi akuntan. Lalu yang ketiga ada education. Education memberikan tekanan pada institusi pendidikan akuntan untuk membuat kurikulum yang relevan bagi mahasiswa-mahasiswa akuntansi untuk menyesuaikan dengan konektivitas digital, seperti diberikan pengetahuan tentang efek sosial dari intelligence system dan bagaimana menghadapinya. Untuk calon akuntan dapat mengikuti sertifikasi-sertifikasi yang telah disediakan dalam Ikatan Akuntan Indonesia seperti CA itu tadi. Lalu yang terakhir ada reaching out. Akuntan kurang memiliki kontrol atas data-data yang telah diberikan. Lingkungan transdisciplinary mix of advisors seperti environmental accounting sangat bergantung pada informasi fisik yang diperoleh. Lalu ada konektivitas antara engineer dan akuntan harus terbangun agar informasi akuntansi dapat dijaga dengan baik. Lalu yang terakhir ada penguasaan 5 elemen teknologi informasi komunikasi. Yang pertama ada ketajaman bisnis. Strategi bisnis untuk mengambil keputusan berdasarkan big data dan analisis. Lalu yang kedua, analisis data dan informasi. Menggunakan data yang tersedia untuk dilakukan analisis dan evaluasi penilaian resiko. Yang ketiga ada kompetensi berperilaku. Rasa keingintahuan, berpikir kritis, dan long life learning oleh akuntan. Lalu yang keempat ada komunikasi,
menggunakan sarana komunikasi secara efektif. Yang terakhir ada pengetahuan digital, yaitu mengetahui penggunaan teknologi terbaru. Dari kelima elemen tersebut, ini membantu proses identifikasi dan pengumpulan informasi akuntansi dalam perkembangan informasi teknologi. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.